Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dewan Juna. Kisah horor kali ini dari seorang pria yang usianya mungkin sekitar 45 tahun dan dia memiliki hobi bermancing. Dan di samping itu, karena memang sore itu dia berniat untuk mancing dan dia mengajak salah satu temannya yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu tetangganya sendiri, tetangga dekatnya, untuk mengajak bersamanya untuk memancing. Dan mereka pun sore hari itu berangkat sekitar selesai sholat asar, dan mereka pun segera berangkat dengan membawa perbekalan. Dan karena memang sekarang sudah masuk musim hujan, dan dia pun membawa peralatan berkemah, karena memang di samping memancing, karena dia itu akan berkemah mendirikan tenda dan membawa perbekalan selama 1 hari 1 malam. Dan mereka pun segera berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Dan pada saat berangkat, mereka ini mengisi bahan bakar terlebih dahulu, karena memang akan masuk ke area hutan yang mungkin tidak ada orang yang berjualan. Dan sesampainya mereka di hutan atau di sungai yang mereka tuju tadi, dan sebut saja namanya Pak Asep. Pak Asep ini lalu mendirikan tenda karena memang sudah gerimis atau sudah rintik-rintik hujan. Dan salah satu temannya ini membantu Pak Asep, membantu membereskan barang-barang atau memasukkan ke dalam tenda. Setelah selesai mendirikan tenda dan membenahi semua barang-barangnya, Pak Asep dan beserta temannya menuruni sungai, karena memang mendirikan tendanya tidak jauh dari sungai, dan posisinya agak di dataran tinggi dari sungai itu, karena memang takut pada saat hujan deras takutnya meluap atau takut banjir. Dan pada saat memulai mereka ini memancing, dan sambil memancing mereka pun tidak lupa untuk menyiapkan kopi dan rokok, karena memang akan terasa jenuh atau akan terasa sangat membosankan jika tidak ditemani oleh secangkir kopi dan ditemani sebatang rokok. Dan pada saat itu memang sudah sekitar maghrib pun menjelang, dan Pak Asep ini memutuskan untuk menaruh saja, karena memang sudah azan maghrib dan memang sudah terdengar dari penduduk suara azan maghrib berkumandang, dan menaruh si pancingan itu atau si kailnya itu di pinggir sungai. Dan si Pak Asep beserta temannya ini untuk melaksanakan sholat maghrib ini di tenda saja katanya. Nah, setelah selesai sholat, Pak Asep ini kembali lagi ke sungai, dan setelah mengecek kailnya atau mengecek pancingan, ternyata belum ada ikan yang masuk ke perangkapnya atau belum dapat ikan, dan memutuskan untuk katanya lapar, dan untungnya membawa perbekalan mie instan dan nasi. Dan akhirnya Asep beserta temannya itu memasak mie instan dan dimasaklah. Dan singkat cerita, setelah mereka memasak dan menyantap makan sore sekaligus makan malamnya, mereka pun kembali ke sungai untuk memancing lagi. Dan dari situ mereka cukup lama, hingga sekitar pukul 11 mereka pun tidak terasa mereka itu sambil mengobrol-mengobrol, mereka itu duduk di tepi sungai itu. Dan pada saat setelah hampir melihat jam, setelah hampir jam 10 malam, akhirnya Pak Asep ini karena ingin, sudahlah tinggal saja katanya, pancingannya tinggal saja kita lihat di tenda, karena memang terlihat, karena memang posisinya itu sungainya itu di bawah, karena terlihat. Ya sudah, mereka pun menaik dan duduk di dalam tenda, dan sambil memerhatikan pancingannya itu, tiba-tiba sekitar 1 jam kemudian ada sesosok angsa berwarna putih. Memang angsa pada umumnya memang warna putih. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, kenapa hanya satu angsa yang ada di sungai itu? Dan pada saat Pak Asep terus memperhatikan angsa itu, kenapa hanya sendiri? Apa mungkin tertinggal? Apa memang dia hanya satu? Memang hanya satu. Nah,
pada saat Pak Asep ini terus memperhatikan, tiba-tiba temannya ini berkata kepada Pak Asep, lihat Sep, masa iya angsanya ini ada rambutnya, katanya. Dan pada saat Pak Asep memperhatikan dengan jelas dan mengambil handphonenya atau mengambil untuk senter untuk menyoroti si angsa itu, ternyata benar si angsa ini memiliki rambut. Dan apa yang dilakukan temannya Pak Asep ini? Temannya Pak Asep ini malah tertawa terbahak-bahak melihat angsa ini berambut, padahal Pak Asep ini sudah merasa merinding dan karena sudah di luar nalar, sudah tidak masuk logika ada angsa yang berambut panjang. Tapi entah dari mana, entah ide atau entah pikirannya sedang apa, temannya Pak Asep ini justru tertawa terbahak-bahak melihat angsa yang berambut panjang ini. Sementara Pak Asep ketakutan. Kamu jangan tertawa-tertawa, itu tidak lazim, itu tidak lumrah, itu hati-hati kamu, apaan sih? Tapi tidak menggubris atau tidak mempercayai atau tidak mendengarkan perkataan Pak Asep. Si temannya ini terus saja tertawa sampai terpingkal-pingkal, sampai katanya, aduh sakit perutku, sampai menertawakan si angsa itu. Dan si angsa itu terus tidak pergi dan tidak pergi ke hilir atau kemana, tidak pergi kemana-mana, sekitar hampir di depan kailnya atau hampir di depan pancingannya si Pak Asep dan temannya itu. Tidak lama kemudian ada suara gemuruh, seperti gemuruh akan datangnya air bah atau air banjir, atau dan dibarengi dengan datangnya angin kencang. Semua pohon-pohon yang ada di sekitar itu ketika bergoyang kencang. Pak Asep itu takut sambil berzikir. Dan tiba-tiba ketika ingin berniat mengambil pancingannya, apa yang dilihat Pak Asep? Baru beberapa langkah melangkahkan kaki dari tenda untuk mengambil pancingannya itu, karena untuk memutuskan, karena takutnya terbawa arus, karena dikiranya itu akan hujan badai atau akan hujan besar atau akan terjadinya banjir. Namun ketika menoleh ke kiri, ada angsa besar sekali, besarnya seperti sungai katanya, dan sambil mengibarkan si sayapnya seperti ingin merangkul Pak Asep atau merangkul angsa yang ada di depan pancingnya itu. Entahlah katanya, Pak Asep hanya tidak bisa berbicara apa, hanya melotot, sementara temannya Pak Asep jatuh pingsan seketika melihat si angsa raksasa itu. Dan sekaget-kagetnya sampai tidak bisa berbicara, tapi Pak Asep ini katanya sadar melihat angsa itu dan menyadari temannya ini jatuh pingsan. Dan si angsa yang raksasa ini, si angsa yang besar ini merangkul dan membawa si angsa satu yang tadi ditertawai oleh si temannya ini sambil pergi. Dan setelah si angsa ini hanya terlihat ekornya saja, ekornya pun besar, kata Pak Asep. Pak Asep baru sadar dan membaca istighfar, astagfirullahaladzim katanya. Dan temannya itu segera dibangunkan, langsung dibawa ke tenda sambil dibangunkan dan disadarkan katanya. Dan pada saat itu juga Pak Asep beserta temannya itu membereskan semua tenda dan barang-barangnya dan pancingannya untuk pulang saja karena takut terjadi apa-apa. Segitu cerita dari Pak Asep dan temannya yang hobi mancing. Dan boleh kalian, kalau punya cerita-cerita, boleh kalian email atau DM ke Instagram Deon Juna, nanti aku bacain ya. Dan kalau kalian suka, boleh like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Hatur nuhun.